Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan bahas materi matematika wajib. Ya, materinya tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse. Oke, kita mulai untuk soal nomor 1. Nah, kita diberikan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 1. Ditanya fx min 1 sama dengan. Oke, coba saya tulis ulang soal yang diberikan. Ya, kita diketahui fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 1. Jadi ketika ditanya fx min 1, artinya fungsinya sama-sama f, hanya inputnya saja yang berbeda. Jadi kita tinggal ganti setiap x yang ada di soal dengan x min 1. Jadi dapatlah 2x ganti dengan x min 1 pangkat 2 ditambah 3x ganti dengan x min 1 ditambah 1. Nah, jadi seperti ini. Oke, sehingga kita dapatkan 2x min 1 pangkat 2 apabila kita uraikan menjadi x kuadrat min 2 kali x kali min 1 min 2x ditambah min 1 kuadrat 1. Kemudian 3 dikali x min 1 kalau kita uraikan jadi 3x ya min 3 ya, 3 kali min 1 ditambah 1. Nah, kemudian ini kita uraikan jadi 2x kuadrat minus 4x tambah 2 ditambah 3x min 2 tambah 1 jadi min 2. Nah, tinggal kita sederhanakan menjadi 2x kuadrat min 4x tambah 3x menjadi min 1x atau min x saja. 2 dikurang 2 habis ya, jadi cukup kita jawab 2x kuadrat min x. Nah, jadi untuk soal nomor 1 kita pilih opsinya yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kita masuk ke materi komposisi fungsi. Kita diberikan fungsi fx berupa fungsi kuadrat dan gx-nya fungsi linear ya, dimana fungsi f dan r ini fungsi yang memetakan bilangan real ke bilangan real. Nah, pertanyaannya adalah tentukan fungsi f nokta g ya, atau komposisi fungsi dari f dan g. Nah, kalau kita tuliskan ya bentuk f nokta g ya, ke dalam bentuk kurung, maka jadi f buka kurung g buka kurung x ya, variabel x. Nah, karena buka kurungnya 2 maka tutup kurungnya juga 2. Nah, seperti ini. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita mensubstitusi fungsi yang paling dalam, ya ini gx. Adakah gx-nya? Nah, gx-nya adalah 2x tambah 3. Kita tinggal ganti ya fungsi gx-nya dengan yang diketahui 2x tambah 3. Nah, tinggal kita mencari fungsi dari f 2x tambah 3. Oke, coba saya tulis ulang. Kita punya fungsi fx-nya adalah 3x kuadrat min 5x tambah 1. Ingat variabelnya x di sini sesuai inputnya ya, x. Nah, sekarang kita ditanya f dari 2x tambah 3. Fungsinya sama-sama, f hanya inputnya saja yang tadi x kita ganti dengan 2x tambah 3. Maka setiap x yang ada di fungsi fx ini kita ganti dengan 2x tambah 3. Maka dapatlah 3 dikali x kuadrat. X-nya diganti dengan 2x tambah 3 pangkat 2 dikurang 5x. 5x, x-nya ganti dengan 2x tambah 3 ditambah 1. Nah, ini. Nah, sehingga tinggal kita uraikan 2x tambah 3 pangkat 2 apabila diuraikan menjadi 2x dikuadratkan menjadi 4x kuadrat. 2 kali 2x kali 3 menjadi 12x tambah 3 pangkat 2 9 dikurang 5 kali 2x 10x, 5 kali 3 jadi min 15 ditambah 1. Nah, ini coba kita uraikan, kali 3 jadi 12x pangkat 2 tambah 36x ditambah 27 minus 10x min 15 tambah 1 minus 14. Oke, kita sederhanakan menjadi 12x kuadrat 36x dikurang 10x menjadi plus 26x. 27 kurang 14 adalah plus 13. Nah, inilah hasil akhir atau bentuk dari komposisi fungsi f dan g atau f nokta g ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini kita pilih opsinya yang C. Oke, kita lanjutkan
Soal nomor 3, kita diberikan fungsi f(x) bentuk fungsinya kuadrat, gx-nya juga kuadrat. Ditanya komposisi fungsi dari g nokta f(x). Oke, kita tuliskan g nokta f(x). Maka kalau kita nyatakan dalam bentuk kurung menjadi g buka kurung f buka kurung x. Ya, ada variabelnya x. Kita tutup kurung sebanyak 2 kali. Oke, langkah pertama adalah kita substitusikan fungsi yang paling dalam dulu, yakni fx. Fx-nya adalah x kuadrat tambah 2x. Maka jadi g, fx-nya diganti dengan x kuadrat tambah 2x. Nah, seperti ini. Setelah itu kita substitusikan, ya, x kuadrat tambah 2x masukkan ke fungsi g. Kita lihat fungsi g-nya. Kalau kita tuliskan kan gx-nya ini adalah x kuadrat tambah 3. Maka untuk mendapatkan g x kuadrat tambah 2, kita tinggal mengganti setiap x yang ada di fungsi gx menjadi x kuadrat tambah 2x. Sehingga jadi x kuadrat diganti dengan x kuadrat tambah 2x pangkat 2 ditambah 3. Nah, sehingga tinggal kita uraikan. X kuadrat pangkat 2 menjadi x pangkat 4 tambah 2 kali x kuadrat kali 2x menjadi 4x pangkat 3 ditambah 2x dikuadratkan menjadi 4x pangkat 2 ditambah 3. Nah, ini bentuknya sudah sederhana, jadi nggak perlu kita sederhanakan kembali. Jadi cukup sampai sini, maka kita pilih opsinya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, kita diberikan fungsi, ini mungkin maksudnya f ya. Ya, fungsi fx adalah x kuadrat min 3x, kemudian gx-nya 2x tambah 5. Ya, kemudian diberikan informasi yang pertama, persamaan f nokta g x ini sama dengan 40. Oke, dari informasi pertama coba. Ya, persamaan pertama ini bentuk yang ruas kiri kita nyatakan dalam bentuk kurung. Maka f nokta g dinyatakan dalam bentuk kurung menjadi f buka kurung g buka kurung x, ya, karena variabelnya x sama dengan 40. Nah, ada fungsi dalam fungsi, ya, fungsi yang paling dalam dulu yang kita substitusikan, ya, gx-nya diketahui adalah 2x tambah 5, maka menjadi f 2x tambah 5. Nah, ini sama dengan 40. Setelah itu kita masukkan, ya, 2x tambah 5 ke fungsi f. Nah, fungsi fx-nya ini kalau kita lihat di soal fx sama dengan x kuadrat min 3x. Kita tinggal ganti setiap x yang ada di soal, di fungsi fx ini maksudnya, dengan 2x tambah 5. Ya. Jadi 2x tambah 5 kita substitusikan ke fungsi fx. Ya, maka kita dapat x kuadrat, x-nya ganti dengan 2x tambah 5 kuadrat dikurang 3x. X-nya ganti dengan 2x tambah 5. Nah, inilah fungsi f 2x tambah 5. Hasilnya sama dengan 40. Nah, ini. Kita boleh uraikan dulu, ya, 2x tambah 5 diuraikan menjadi 2x pangkat 2 4x pangkat 2 ditambah 2 kali 2x kali 5 menjadi 20x ditambah 5 pangkat 2 25 dikurang 3 kali 2x 6x min 3 kali 5 minus 15. Langsung dikurang 40 sama dengan 0. Jadikan persamaan kuadrat dalam bentuk x. Maka kita punya 4x kuadrat 20x dikurang 6x menjadi plus 14x. 25 dikurang 15 10 dikurang 40 jadi min 30 sama dengan 0. Kita bagi 2 kedua ruas, ya, menjadi 2x kuadrat tambah 7x minus 15 sama dengan 0. Kita faktorkan untuk mencari x-nya jadi 2x dengan x. Ya, 2 bilangan dikali hasilnya 15. Ya, tentunya 5 dengan 3, ya. 3 sini 5 agar nanti penjumlahnya 7. Jadi ini plus 10 min 3. Nah, jadi dapatlah x-nya adalah 3/2 atau x sama dengan minus 5. Nah, ini kita simpan sebagai solusi dari persamaan pertama. Nah, persamaan yang kedua diketahui juga g nokta f. Sekarang g nokta f x sama dengan 85. Nah, bentuk komposisi fungsi ini bisa dinyatakan dalam bentuk kurung. Jadi G buka kurung F buka kurung X.
sama dengan 85. Nah, langkah pertama sekarang kebalikannya, yang diganti sekarang yang dalamnya adalah fx. Fx-nya adalah x kuadrat min 3x. Jadi G, fx-nya diganti dengan x kuadrat min 3x. Sama dengan 85. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan x kuadrat min 3x ke fungsi gx. Jadi ini x-nya diganti dengan x kuadrat min 3x. Jadi dapatlah yang tadinya 2x menjadi 2 kali x kuadrat min 3x ditambah 5. Nah, gitu ya. Tadi kan 2x tambah 5. Karena inputnya x kuadrat min 3x, maka x-nya diganti dengan x kuadrat min 3x. Hasilnya sama dengan 85. Oke, kita uraikan dulu ya. Jadi dapatlah 2x kuadrat minus 6x 5 dikurang 80 menjadi 5 dikurang 85 menjadi minus 80 sama dengan 0. Kita akan mencari x-nya dengan cara difaktor, tapi sebelumnya kita sederhanakan dengan dibagi 2 kedua ruas menjadi x kuadrat minus 3x minus 40 sama dengan 0. Kita faktorkan, dua bilangan dikali hasilnya 40 dijumlahkan min 7. Ya, jadi x min 8 ya dijumlahkan min 3 ya, sorry. X min 8 dengan x plus 5. Maka dapatlah x-nya 8 atau x-nya sama dengan min 5. Jadi nilai x yang memenuhi kedua persamaan ini adalah x sama dengan min 5. Ya, jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ya, di nomor 5 kita diberikan fungsi yang inputnya bukan x, tapi inputnya x min 1 sama dengan x kuadrat plus 3. Yang ditanya adalah fx. Nah, seperti ini. Oke, kalau seandainya kita punya fungsi fx, ya, katakanlah fungsi apa gitu ya. Nah, kalau ditanya katakanlah f dari 2x tambah 5, ya kita tinggal ganti setiap x yang ada di soal nanti dengan 2x tambah 5. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Nah, kalau sebaliknya kita bisa pakai pemisalan. Katakanlah ya, input dari fungsi fx ini, fx min 1, katakanlah ini adalah x min 1 adalah y. Jadi kita punya fy. Nah, fy gitu ya. Nah, jadi kita misalkan berarti y-nya ini sama dengan x min 1. Sehingga x sama dengan y plus 1. Nah, gitu. Nanti jadi x-nya ini, setiap x yang ada di fungsi ini diganti dengan y plus 1. Jadi kita punya fy, bukan fx lagi. Ya, karena x min 1 sudah dimisahkan y. Sama dengan x kuadrat tambah 3. Rubah dalam bentuk y, jadi x-nya diganti dengan y plus 1. Jadi y plus 1 kuadrat tambah 3. Sehingga kita punya fy-nya ini sama dengan y plus 1 dikuadratkan jadi y kuadrat plus 2y plus 1 ditambah 3. Maka dapatlah fungsi fy-nya ini sama dengan y kuadrat tambah 2y plus 4. Nah, sementara yang ditanya fx, tinggal ganti y dengan x. Maka fx sama dengan, ganti setiap y dengan x. Jadi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x ditambah 4. Nah, inilah fungsi fx-nya. Nah, jadi kita pilih opsinya yang C. Untuk meyakinkan kita, coba kita balikin lagi. Ya, kita punya fungsi fx-nya adalah x kuadrat tambah 2x tambah 4. Kita cari nilai dari fungsi fx min 1. Ya, sekarang kita tinggal ganti. Kalau startnya dari fx, kita tinggal ganti setiap x dengan x min 1 dengan yang ditanya. Ya, kita ganti x-nya dengan x min 1. Jadi x min 1 kuadrat tambah 2 kali x min 1 tambah 4. Apakah nanti menjadi x kuadrat tambah 3? Coba ya, x min 1 kuadrat jadi x kuadrat minus 2x tambah 1 ditambah 2 kali x min 1, 2x min 2 ditambah 4. Maka kita dapat x kuadrat min 2x dengan 2x habis. Jadi 1 kurang 2 tambah 4 adalah plus 3. Nah, inilah sama ya. Nah, itu soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Kita diberikan fungsi fx, fungsi gx, dan fungsi hx sama dengan. Pertanyaannya adalah komposisi 3 fungsi h, nokta f, nokta g. Ya, variabelnya x ya, kita tuliskan di sini.
Nah, ini kalau kita nyatakan dalam tutup kurung, maka akan sama dengan H buka kurung F, habis itu buka kurung G. Nah, inputnya adalah X. Nah, seperti ini. Kurung bukanya ada 3, maka kurung tutupnya juga harus ada 3. Oke, langkah pertama yang kita substitusikan adalah fungsi yang paling dalam, yakni Gx-nya dulu. Jadi H, F, Gx. Gx-nya ganti dengan fungsi yang diketahui, yakni X kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencari fx kuadrat. Lihat fungsi fx-nya. Nah, diketahui inputnya x, maka tinggal kita ganti x dengan x kuadrat. Ya, jadi fx sama dengan x tambah 1 menjadi fx kuadratnya menjadi x kuadrat tambah 1. Nah, x kuadrat tambah 1. Nah, kemudian sekarang kita lihat ke fungsi h. Ya, h dari x kuadrat tambah 1. Kita substitusikan x kuadrat tambah 1 ke fungsi h. Nah, fungsi h-nya ini x-nya nanti tinggal kita ganti dengan x kuadrat tambah 1. Maka kita dapat x kuadrat tambah 1 per x min 2. X-nya ganti dengan x kuadrat tambah 1 min 2. Ya, fungsi hx tadi x dibagi x min 2 menjadi x kuadrat tambah 1 dibagi x kuadrat tambah 1 min 2. Tinggal kita sederhanakan menjadi x kuadrat tambah 1 dibagi x kuadrat plus 1 kurang 2 min 1. Nah, inilah fungsinya. Jadi kita pilih opsinya yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Kita diberikan fungsi fx linear, gx-nya kuadrat. Pertanyaannya, berapa nilai komposisi fungsi g nokta f untuk x sama dengan 2? Oke, langkahnya sama. Kalau kita diberikan atau ditanya fungsi komposisi dalam bentuk nokta, nyatakan dalam tutup kurung. Jadi G nokta F2 sama dengan G buka kurung F buka kurung 2. Bukan X lagi ya, karena X-nya sudah diganti dengan 2. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai F2. Nah, dari fungsi apa? Dari fungsi F tentunya. Ganti X-nya dengan 2. Jadi ini fungsi F, X-nya kita ganti 2. Maka kita dapat 3 kali X. X-nya ganti 2 dikurang 5. Nah, seperti ini. Maka G dari 6 kurang 5 sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari nilai G1. Nah, artinya kita mengganti dari nilai X di fungsi G ini dengan angka 1. Ya, maka kita dapat X kuadrat. X-nya ganti dengan 1 kuadrat tambah 4. Maka dapatlah hasilnya 1 tambah 4 sama dengan 5. Maka nilai dari G nokta F2 sama dengan 5. Jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Kita punya fungsi f, nah tapi inputnya x tambah 1. Ya, fungsinya x kuadrat min 4. Kemudian kita diberikan fungsi g, nah inputnya bukan x tapi 1/x. Dimana fungsinya 13x per 2x min 3. Pertanyaannya, berapa nilai komposisi fungsi g nokta f untuk x sama dengan 4. Oke, kita tuliskan yang ditanya. Dalam bentuk komposisi G nokta F untuk X sama dengan 4 selalu kita nyatakan dalam tutup kurung. Jadi G buka kurung F buka kurung 4. Nah, langkah pertama kita harus mencari G4. Kita tulis dulu informasi yang diberikan. Fungsi F-nya ini ingat bukan Fx tapi Fx tambah 1 sama dengan X kuadrat min 4. Ketika ditanya nilai F4 bukan berarti X-nya diganti 4. Ya, yang diganti 4 adalah X tambah 1. Inputnya disamakan. Fungsi F inputnya di sini X tambah 1, di sini inputnya 4. Maka ini kita harus samakan 4. Nah, berapa nilai X agar X tambah 1 sama dengan 4? Nah itu. Ya, jadi kita bikin X tambah 1 sama dengan 4. Maka X-nya harus kita substitusikan sama dengan 3. Jadi serentak kita substitusikan ke fungsi Fx ini. Ruas kiri maupun kanan X-nya serentak ganti 4. Ganti 3. Ya, ketika X-nya diganti 3, maka yang ruas kiri akan sama dengan 3 tambah 1, 4. Pastinya, ya ruas kanan jadi 3 kuadrat min 4. 3 kuadrat min 4. Jadi sama dengan F4-nya 9 kurang 4, 5. Nah, jadi dapat nilai F4-nya sama dengan 5. Kita gantikan di sini. Jadi F4 sama dengan 5. Kemudian kita akan mencari nilai G5. Nah, kita ambil dari fungsi G. Fungsi G ini bukan Gx, tapi G1 per X sama dengan 13X per 2X min 3. Sekarang gimana caranya biar
inputnya sama, 5, ini juga 5. Nah, sehingga harus kita buat 1 per X ini sama dengan 5. Berapa nilai X yang kita masukkan? Tentunya X-nya harus sama dengan 1 per 5. Jadi, baik ruas kiri maupun ruas kanan, agar kita memunculkan bentuk G5, 1 per X-nya harus sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 1/5. Jadi kita ganti X-nya dengan 1/5, ruas kiri dan kanan, maka jadilah G1 per 1/5 jadi G5 sama dengan 13X, X-nya ganti 1/5 dibagi 2X, X-nya ganti 1/5 dikurang 3. Oke, karena di sini banyak 1/5, kita kali 5 per 5. Atas kali 5, bawah kali 5. Jadi ini 13, dikali 5 jadi 2, kali 5 jadi 15. Maka kita peroleh 13 dibagi min 13. Maka dapatlah nilai G5 sama dengan min 1. Nah, hasilnya adalah min 1. Nah, jadi untuk nomor 8, kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Diberikan fungsi f(x) linear, gx fungsi kuadrat, dan hx ini fungsi pecahan atau rasional. Ditanya berapa nilai dari komposisi f nokta g nokta h untuk x sama dengan 1. Oke, kita tuliskan dulu yang ditanya, f nokta g nokta h untuk x sama dengan 1. Nah, selalu kita nyatakan dalam bentuk kurung. Jadi f buka kurung g buka kurung h buka kurung 1. Tutup kurungnya 3. Oke, langkah pertama tentunya kita cari yang paling dalam, ya ini H1. Berapa nilai H1? Oke ya. Karena kita punya fungsi Hx, ya inputnya X, maka tentunya X-nya tinggal kita ganti 1. Maka dapatlah H1 itu 1 per 1 tambah 1. Oke, kita hitung menjadi F buka kurung G buka kurung 1 per 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita cari G2. Oke, kita lihat dari fungsi G. Ya, fungsi G inputnya X. Nah, di sini pertanyaannya G2, maka tinggal ganti X dengan 2 di fungsi G. Maka dapatlah F, ya, G2-nya sama dengan 2 kuadrat tambah 4. 2 kuadrat tambah 4. Maka kita hitung menjadi 4 tambah 4, 8. Nah, selanjutnya kita akan mencari F8 dari fungsi F tentunya. Nah, karena inputnya X, maka tinggal ganti X dengan 8. Maka kita peroleh 4 kali 8 tambah 1. Maka dapatlah hasilnya 32 tambah 1, jadi 33. Jadi untuk soal nomor 9 kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Diketahui fungsi F dan G, di mana diketahui fungsi F dan G yang ditentukan oleh Fx-nya adalah X-1, fungsi komposisi, ya, komposisi dari fungsi G nokta F X sama dengan 3x kuadrat min 6x tambah 6. Pertanyaannya berapa nilai dari G min 2? Oke, dalam materi komposisi fungsi, ya, baik diketahui maupun ditanya, kita selalu start, ya, mengerjakannya lewat fungsi komposisi. Nah, untuk soal ini kita diketahui fungsi komposisinya, yakni G nokta Fx sama dengan 3x kuadrat min 6x tambah 6. Selalu kita start mengerjakannya melalui fungsi atau komposisi fungsi. Oke, komposisi fungsi G nokta F bisa dinyatakan dalam bentuk G F X, ya, sama dengan 3x kuadrat minus 6x tambah 6. Kemudian, nah, selalu kita ganti atau kita substitusikan fungsi yang paling dalam, yakni Fx. Ya, secara kebetulan Fx-nya diketahui sama dengan x min 1. Jadi kita punya G x min 1 sama dengan 3x kuadrat minus 6x tambah 6. Ya, sekarang ditanya G min 2. Gimana caranya biar muncul G min 2? Fungsinya sama-sama G, hanya saja inputnya yang berbeda. Ya, jadi agar sama dengan min 2, ya kita bikin saja, ya, x min 1 ini sama dengan min 2. Ya, x min 1 sama dengan min 2. Maka x-nya harus kita ganti dengan min 2 tambah 1 atau min 1. Jadi serentak ruas kiri dan kanan dari fungsi G ini kita ganti x-nya dengan min 1, bukan dengan min 2, ya. Karena inputnya adalah x min 1. Jadi diganti ruas kiri dan kanan x-nya dengan min 1 agar muncul G min 2 di ruas kiri. Jadi diganti x dengan min 1, jadi min 1 kurang 1 jadi min 2. Ruas kanan jadi 3 min 1 kuadrat
dikurang 6 kali min 1 tambah 6. Maka kita peroleh 3 dikali 1 ditambah 6 tambah 6. Jadi 3 tambah 6 tambah 6 sama dengan 15. Jadi nilai G min 2 sama dengan 15. Jadi untuk nomor 10 ini kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Diketahui f dan g suatu fungsi di mana gx-nya ini x kuadrat tambah 2 dan komposisi fungsi f nokta g sama dengan 3x kuadrat tambah 1. Pertanyaannya berapa nilai f min 2? Oke. Seperti soal nomor 10 tadi, selalu kita berangkat atau start mengerjakannya melalui komposisi fungsi. Nah, dalam hal ini diketahui f nokta g x ini sama dengan 3x kuadrat tambah 1. Kemudian bentuk f nokta g-nya ini kita nyatakan dalam bentuk kurung. Jadi f buka kurung g buka kurung x. Nah, seperti ini. Sama dengan 3x kuadrat tambah 1. Nah, kemudian fungsi yang dalam kita coba ganti. Apakah ada? Apakah diinformasikan di soal? Nah, ternyata diinformasikan x kuadrat tambah 1 menjadi f x kuadrat tambah 2. Oh, tambah 2 ya, bukan tambah 1. Sama dengan 3x kuadrat tambah 1. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai f min 2? Nah, karena kita punya di sini fungsinya sama, yang beda hanya inputnya, ya. Jadi inputnya ini agar muncul f min 2, kita paksakan dia sama dengan min 2. Tinggal kita cari, ya, x kuadrat tambah 2 sama dengan min 2. Maka x kuadrat harus sama dengan min 4. Ya, x kuadrat sama dengan min 4. Kalau dalam bilangan real memang tidak ada, ya, bilangan real dikuadratkan hasilnya negatif. Tapi di sini tidak berbicara bilangan real, ya. Nah, jadi bisa kemungkinan bilangannya kompleks. Nah, karena variabelnya di sini bukan x tapi x kuadrat, jadi kita cukup sampai x kuadrat tanpa harus kita mencari x-nya. Kenapa? Karena kita tinggal ganti x kuadrat dengan min 4. Baik ruas kiri maupun ruas kanan, ya, x-nya kita ganti dengan min 4. Jadi x kuadratnya kita ganti dengan min 4. Maka x kuadrat tambah 2 sama dengan min 2, jadi f min 2. 3 x kuadrat ganti dengan min 4, ya, tambah 1. Maka dapatlah minus 12 tambah 1. Sehingga nilai dari f min 2 sama dengan minus 11. Ya, jadi untuk soal nomor 11 jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut. Untuk soal nomor 12, diberikan fungsi fx sama dengan 2x, komposisi fungsi f nokta g sama dengan min x per 2 tambah 1. Pertanyaannya gx sama dengan, oke, selalu kita berangkat dari komposisi fungsi. Ya, diberikan f nokta g, x ini sama dengan min x per 2 tambah 1. Bentuk f nokta g selalu kita rubah menjadi bentuk kurung, jadi f buka kurung g buka kurung x sama dengan min x per 2 tambah 1. Selanjutnya, apakah ada fungsi gx-nya di soal? Ternyata tidak ada, karena memang ini ditanya. Karena gx tidak diketahui, maka biarkan saja bentuknya gx. Kita substitusikan, kita masukkan ke fungsi f. Kita lihat fungsi f-nya ini adalah fx sama dengan 2x. Fx sama dengan 2x. Ditanya f gx, ya, f dari gx. Jadi tinggal kita ganti x dengan gx. Ya, yang tadinya fx menjadi fgx, maka x-nya diganti dengan gx. Maka kita punya yang tadinya fx sama dengan 2x menjadi fgx sama dengan 2x. X-nya ganti dengan gx. Nah, jadi seperti ini. Ya, yang tadi 2x menjadi 2gx. Sama dengan ruas kanan x per 2 tambah 1. Nah, pertanyaannya gx, maka tinggal kita bagi 2 kedua ruas agar di ruas kiri tersisa gx. Jadi bagi 2, ya, ruas kanan bagi 2 juga, jadi min x per 4 tambah 1 per 2. Ya, kalau seandainya kita keluarkan, ya coba kita keluarkan 1/4, ya. 1/4-nya kita keluarkan jadi min x tambah 2. Ya, kalau kita kalikan lagi sama hasilnya seperti ini. Maka gx-nya adalah 1/4 kali min x tambah 2. Nah, kita pilih opsinya. Untuk soal nomor 12 ini adalah yang D.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Diberikan fungsi fx, ya 4x tambah 1, gx-nya 2x min 3. Nah, kemudian g nokta f dari 2a plus 1 sama dengan min 9. Berapa nilai a yang memenuhi? Oke, selalu kita berangkat dari komposisi fungsi. Yang diketahui adalah g nokta f dengan inputnya 2a plus 1. Ini hasilnya adalah min 9. Oke, selalu kita nyatakan dalam bentuk kurung. Ya, g nokta f ini menjadi g, buka kurung f, buka kurung inputnya adalah 2a plus 1. Sama dengan min 9. Nah, sekarang kita tinggal lihat ya fungsi f, ya fungsi fx. Nah, x-nya diganti dengan 2a plus 1 untuk mendapatkan nilai f 2a plus 1. Jadi g, nah f 2a plus 1, x-nya ganti dengan 2a plus 1 menjadi 4 kali x, x-nya ganti dengan 2a plus 1 ditambah 1. Nah, inilah fungsi dari f 2a plus 1 sama dengan min 9. Kemudian ini kita sederhanakan dulu, jadi g 8a tambah 4 plus 1 jadi tambah 5 sama dengan min 9. Oke, sekarang kita lihat fungsi g. Fungsi g-nya ini inputnya x, ya, jadi kita tinggal ganti x dengan 8a plus 5. Nah, sehingga g 8a plus 5 menjadi 2 kali 8a plus 5 dikurang 3. Nah, ini sama dengan min 9. Maka jadi 16a tambah 10 dikurang 3 sama dengan min 9. Jadi 16a tambah 7 sama dengan min 9. Sehingga 16a ini sama dengan minus 16 atau a-nya sama dengan min 16 dibagi 16 sama dengan min 1. Dapatlah a-nya sama dengan min 1. Jadi kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Kita diberikan fungsi gx dan fungsi f nokta gx. Ditanya fx. Oke, kita selalu berangkat dari fungsi f nokta g, komposisi fungsi. Nah, ini sama dengan x kuadrat min 3x minus 4. Nah, bentuk komposisi fungsi ini kita rubah menjadi kurung, jadi f buka kurung g buka kurung x, ini sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Pertama kita coba ganti yang paling dalam fungsinya gx. Nah, ternyata diketahui soal adalah x min 2. Jadi f x min 2 ya sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Untuk mendapatkan fx maka langkahnya sama seperti soal nomor 2 tadi. Ini kita misalkan y. Ya, kita katakan y. Maka x min 2 sama dengan y, sehingga x-nya ini sama dengan y plus 2. Nah, jadi setiap x yang ada di soal kita ganti dengan y plus 2. Nah, nanti variabelnya bukan x lagi tapi y. Jadi f x min 2 ini y sama dengan, nah ruas kanan masih x, kita rubah ke dalam bentuk y, ya, menjadi x kuadrat, ganti x-nya dengan y plus 2. Y plus 2 kuadrat dikurang 3 kali y, jadi y plus 2 dikurang 4. Kemudian kita uraikan menjadi y kuadrat tambah 4y ditambah 4 dikurang 3y minus 6 dikurang 4. Nah, coba kita bergeser ke kanan sedikit. Nah, maka fy-nya sama dengan y kuadrat 4y dikurang 3y menjadi plus y. 4 dengan min 4 habis, jadi tersisa min 6. Nah, ini fy sama dengan y kuadrat tambah y min 6. Ditanya fx, nah tinggal kita ganti. Untuk mendapatkan fx, ganti saja y dengan x. Jadilah x kuadrat tambah x minus 6. Nah, ini fx-nya ya. Jadi kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Kita diberikan komposisi fungsi g nokta fx sama dengan x kuadrat tambah 4x. Diketahui fungsi gx-nya x kuadrat min 4. Pertanyaannya adalah fx min 1. Oke, seperti biasa kita selalu berangkat dari komposisi fungsi g nokta f diketahui sama dengan x kuadrat tambah 4x. Kemudian nyatakan dalam bentuk kurung, jadi g buka kurung f buka kurung x ya, sama dengan x kuadrat tambah 4x. Nah, kemudian kita belum diberikan informasi fungsi fx ya.
tidak diberikan informasi fungsi fx. Jadi biarkan saja karena ini yang ditanya fungsi fx-nya. Jadi x yang ada di fungsi g kita ganti dengan fx. Jadi yang tadi gx sama dengan x kuadrat min 4, maka gfx menjadi ya fx kuadrat min 4. Ya, x-nya diganti dengan fx sama dengan x kuadrat tambah 4x. Sehingga kita punya ya fx pangkat 2 ini sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4. Karena ruas kiri bentuk kuadrat, maka sebisa mungkin kita jadikan ruas kanan juga bentuk kuadrat. Nah, x kuadrat tambah 4x tambah 4 nah, tidak lain adalah bentuk x tambah 2 kuadrat. Ya, karena sama-sama pangkat 2 ruas kiri dan kanan, maka kita ambil kesimpulan fx-nya ini sama dengan x plus 2. Kemudian yang ditanya bukan fx tapi fx min 1. Fx min 1. Ya, tinggal kita ganti x-nya dengan x min 1. Ruas kanan juga demikian. Jadi x-nya diganti dengan x min 1 ditambah 2 sama dengan x plus 1. Nah, ya. Jadi dapatlah fx min 1 sama dengan x plus 1. Jadi kita pilih opsinya yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Ya, oke, diberikan fungsi f dan g ya, yang masing-masing memetakan r ke r, memetakan bilangan real ke bilangan real juga. Nah, kemudian diketahui fungsi g-nya adalah x tambah 3, fungsi komposisi f nokta g-nya adalah x kuadrat tambah 11x tambah 20. Pertanyaannya adalah fungsi fx sama dengan, oke, seperti biasa kita start lewat ya diawali dengan fungsi komposisi f nokta g yang sudah diketahui sama dengan x kuadrat tambah 11x tambah 20. Nah, f nokta g nya ini bisa dinyatakan dalam bentuk f buka kurung g buka kurung x sama dengan x kuadrat tambah 11x ditambah 20. Nah, kemudian kita cek apakah fungsi yang dalam ini yang guys sudah diketahui. Ya, alhamdulillah sudah. Ya, x tambah 3. Jadi f x tambah 3. Ini sama dengan x kuadrat tambah 11x tambah 20. Karena pertanyaannya fx kita punya fx tambah 3, maka ya seperti di soal sebelumnya ini kita misalkan sama dengan y. Jadi x tambah 3 sama dengan y. Sehingga kita ganti x-nya nanti dengan y min 3. Baik di ruas kiri maupun di ruas kanan kita substitusikan x sama dengan y min 3. Ya. Nah, kita bergeser ke kanan saja langsung. Jadi fungsinya menjadi fy. Ya, ruas kanan ada x kuadrat, x-nya ganti dengan y min 3. Jadi y min 3 kuadrat. Tambah 11x, x-nya ganti dengan y min 3. Ditambah 20. Jadi sama dengan y min 3 dikuadratkan jadi y kuadrat minus 6y tambah 9 ditambah 11 kali y min 3 11y minus 33 tambah 20. Jadi sama dengan y kuadrat min 6y tambah 11y jadi plus 5y ya, 9 dikurang 33 ya, minus 24 tambah 20 jadi minus 4. Nah, inilah fungsi fy-nya. Nah, fungsi fy-nya adalah y kuadrat tambah 5y min 4. Sehingga fungsi fx-nya sama dengan tinggal kita ganti y dengan x yang ada di fungsi fy ini. Jadi x kuadrat tambah 5x minus 4. Inilah fungsi fx-nya. Jadi untuk soal nomor 16 kita pilih opsinya yang A. Oke, kita lanjutkan ke fungsi soal nomor 17 ya. Lanjutkan soal nomor 17. Kita diberikan fungsi fx-nya 3x min 6 dibagi x min 4 dengan x tidak sama dengan 4 ini sebagai daerah asal. Ya, kenapa x-nya nggak boleh 4? Karena penyebutnya x min 4. Ya, karena penyebut nggak boleh 0. Nah, ketika x sama dengan 4 ini akan sama dengan 0. Jadi x-nya boleh berapapun kecuali di angka x sama dengan 4. Kemudian didefinisikan f pangkat min 1 ini adalah inverse dari fungsi f. Pertanyaannya daerah asal dari fungsi f inverse. Oke, langkah pertama tentunya kita cari dulu fungsi f inverse-nya. Oke, kita cari rumus pertama. Ya, katakanlah saya punya fungsi fx itu y. Y sama dengan dalam bentuk umum ax tambah b per cx tambah d.
ya. Nah, di mana fx sama dengan y. Nah, seperti ini. Oke. Karena kita ingin mencari fungsi inverse dari fungsi y, maka yang tadinya kita dinyatakan dalam bentuk y sama dengan sekian x, maka kita akan nyatakan x sama dengan sekian y. Oke, dengan cara kita kali silang, jadi y dikali cx tambah d menjadi cxy tambah dy sama dengan ax tambah b. Kemudian karena kita ingin membuat bentuk x sama dengan, maka yang ada x-nya kita kumpulkan di ruas kiri. Ya, yang ada x-nya kita kumpulkan di ruas kiri, sehingga yang tidak ada x-nya di ruas kanan. Ya, maka kita punya ya, cxy min ax sama dengan min dy tambah b. Ya, ada masing-masing ada x, x-nya keluarkan, langkah selanjutnya ya, difaktorkan jadi x dikali cy min a ini sama dengan minus dy tambah b, sehingga kita punya x sama dengan minus dy ditambah b dibagi dengan cy minus a. Nah, seperti ini. Kemudian kita tahu bahwa fx sama dengan y, maka x sama dengan, nah ini kalau dipindah ruas jadi f inverse y. Kita ganti atau kita rubah bentuk x ini menjadi f inverse y. F inverse y ini sama dengan ruas kanannya min dy tambah b dibagi dengan cy minus a. Ya, jadi variabel dari f inverse adalah y. Kalau kita ingin terbiasa ya, dalam bentuk umum kan variabel biasanya x ya, maka kita ganti saja y dengan x. Jadi f inverse x sama dengan min dx tambah b dibagi dengan cx min a. Nah, ini ya. Jadi kalau kita punya fungsi fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka inverse-nya adalah min dx tambah b dibagi cx min a. Jadi kalau kita perhatikan hanya merubah posisi a dengan d tukar tempat tapi dikali min. Ya, jadi min dx tambah b dibagi cx min a. Gitu. Nah, jadi kalau kita coba praktekkan ke soal nomor 17 ini, kita punya fungsi fx-nya adalah 3x minus 6 per x min 4. Artinya a-nya berarti 3, b-nya min 6, c-nya 1, d-nya min 4. Sehingga inverse-nya sama dengan, kita tinggal tukar posisi ya antara a dengan d, namun jangan lupa dikali min. Ya, jadi kita peroleh f inverse-nya min 4 kali min jadi 4 x min 6 dibagi x 3 kali min jadi min 3. Nah, seperti ini. Posisi x-nya jangan dirubah, tetap seperti ini. Inilah fungsi f inverse-nya ya, jadi 4x min 6 dibagi x min 3. Pertanyaannya adalah daerah asalnya. Nah, fungsi f inverse ini akan terdefinisi asalkan penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, penyebutnya tidak boleh 0, artinya x min 3 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga x-nya tidak boleh sama dengan 3. Nah, inilah daerah asalnya, x-nya boleh berapapun kecuali di x sama dengan 3. Jadi kita pilih opsinya ya C untuk soal nomor 17. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Kita diberikan fungsi fx 2x tambah 3, maka inverse dari fungsi f atau f pangkat min 1 sama dengan, oke, setara dengan soal nomor 17 ya. Katakanlah kita punya fungsi fx sama dengan y. Ya, maka kalau seandainya kita lihat bentuk umum dari fungsi fx ini, kita bisa nyatakan dalam bentuk fx sama dengan ax tambah b. Atau fx ini kan y, jadi y sama dengan ax tambah b. Untuk mencari inverse, maka kita nyatakan yang tadi y sama dengan sekian x, kita bikin jadi x sama dengan sekian y. Jadi ax tambah b ini sama dengan y. Atau ax sama dengan y minus b. Sehingga dapatlah x-nya sama dengan y min b per a. Nah, ini kita sudah nyatakan x dalam bentuk y. Nah, langkah selanjutnya, nah, kita punya tadi fx itu sama dengan y, maka x sama dengan f inverse y. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa ganti x-nya dengan bentuk f inverse y. Jadi f inverse y ini sama dengan ruas kanannya y minus b per a. Nah, apabila kita ingin merubah
ya variabel dari f inverse dengan x, maka ganti saja y dengan x secara serentak di ruas kiri maupun kanan. Jadi f inverse x sama dengan x minus b per a. Nah, inilah rumus untuk mendapatkan inverse dari fungsi ax tambah b atau fungsi linear. Rumusnya adalah x min b per a. Nah, jadi kalau kita ingin praktekkan ya untuk soal nomor 18, kita punya fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Artinya a-nya 2, b-nya 3. Sehingga f inverse-nya sama dengan x min b, x min 3 per 2. Nah, ini inverse-nya. Nah, kita lihat di opsi ternyata kita harus uraikan jadi x per 2 atau setengah x dikurang 3 dibagi 2. Ya, 3 per 2 atau 1 setengah ya. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 18. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Kita diberikan fungsi fx. Fungsi fx-nya ini fungsi pecahan linear. Nah, pertanyaannya inverse dari fungsi fx. Oke. Dalam bentuk umum ya, kita tahu bahwa fx kalau bentuknya pecahan linear ya, katakanlah ax tambah b per cx tambah d sama seperti soal nomor 17 tadi, maka inverse-nya tinggal kita rubah posisi a dengan d tapi kita kali min gitu ya. Maka menjadi d kali min jadi min dx tambah b dibagi cx min a seperti ini. Nah, sekarang kita punya fungsi fx-nya ini, usahakan x-nya ada di depan posisinya. Ya, jadi ini x min 2 artinya 1x min 2. Kemudian 1 min 3 itu setara dengan min 3x plus 1. Usahakan x-nya di depan. Sehingga kita bisa pastikan a-nya 1, b-nya min 2, c-nya min 3, d-nya 1. Sehingga f inverse-nya sama dengan kita tinggal berubah posisi ya antara a dengan d. Kita kali min. Jadi 1 kali min jadi min 1x min 2 per min 3x, 1 kali min jadi min 1. Nah, seperti ini. Nah, ternyata koefisiennya rata-rata negatif, maka kita bisa sederhanakan dengan cara dikali min 1 dikali min 1 ya, baik pembilang maupun penyebut kita kali min 1, maka dapatlah f inverse-nya sama dengan min 1 kali min 1 jadi 1 atau x saja tambah 2 dibagi 3x tambah 1. Nah, inilah inverse-nya. Jadi untuk soal nomor 19 kita pilih opsinya x tambah 2 dibagi 3x tambah 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Kita diberikan fungsi fx 1 tambah 1 per x, maka f inverse x-nya sama dengan, ini kita bisa nyatakan dalam bentuk pecahan linear ya. Jadi kita diberikan fungsi fx sama dengan 1 tambah 1 per x. Ya, ada bentuknya sama seperti soal nomor 19. Jadi kita buat menjadi fx sama dengan, kita jumlahkan 1 dengan 1 per x menjadi ya x plus 1 per x. Ini kalau nyatakan dalam bentuk ax tambah b per cx tambah d, nah ini sebenarnya bentuknya jadi 1x tambah 1 ya dibagi 1x tambah 0, artinya d-nya 0 ya, kalau nggak ada artinya d-nya 0. Nah, tugas kita untuk mencari inverse-nya tinggal tukar posisi a dengan d, tinggal dikali min. Maka kita punya f inverse x-nya ini sama dengan 0 kali min ya tetap 0 ya, boleh juga lah ditulis ya 0 min 0x tambah 1 per 1x, 1 kali min jadi min 1. Kalau kita sederhanakan menjadi ini tetap 0, tambah 1, 1 dibagi x min 1. Nah, nilai inverse dari fungsi fx. Jadi kita pilih opsinya untuk soal nomor 20 adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 21. Kita diberikan fungsi fx sama dengan 2 ditambah 1 per x min 3. Ditanya f inverse x. Oke, sama seperti dengan soal sebelumnya. Maka kita nyatakan fungsi fx ini ke dalam bentuk ax tambah b per cx tambah d. Nah, 2 ya ditambah 1 per x min 3. Nah, kita jumlah dengan cara kita kali dengan x min 3 ya, biar penyebutnya sama. Jadi fungsi fx-nya ini sama dengan 2x min 6 tambah 1 dibagi dengan x min 3. Jadi fx-nya sama dengan 2x minus 5 dibagi dengan x min 3. Atau boleh 1x min 3 ini ya.
Nah, untuk mencari inverse-nya, maka kita tinggal tukar posisi 2 dengan min 3 dengan kita kali min ya. Maka dapatlah F inverse X-nya sama dengan min 3 kali min jadi 3, X min 5 dibagi 1X atau X saja, 2 dikali min jadi min 2. Nah, inilah fungsi F inverse-nya. Jadi untuk soal nomor 21 ini kita pilih opsinya yang D.